Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Dijawab, alhamdulillah sukses. Ya, sekali lagi, apa kabar? Alhamdulillah sukses. Ya, santai saja Bapak Ibu, saya nggak bisa berhati-hati kayak Pak Yahya tadi, saya nggak bisa detail kayak Pak Dadim. Saya ngikuti alur saja nyantai, jadi pakai gambar-gambar anak. Oke, kalau saya panggil sekolah bermutu, kalau jawab, insya Allah siap ya. Sekolah bermutu, Insya Allah siap. oke, senyum dulu. Syaratnya ucapan kalimat saya 9, katakan 11, siji, jahe, kuncis. Insya Allah simetris kiri dan kanannya. Oke, mari kita bersyukur hari ini bisa belajar bersama walaupun hanya mungkin tinggal 2 jaman ya. Saya perlu waktu 3 hari untuk memberikan workshop seperti ini Bapak Ibu. Jadi waktunya pagi sampai jam 9 malam. Itu 3 hari. Nah, hari ini hanya 2 jam, berarti dapat karakternya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak sekalian, saya berikan gambaran 2021 nanti ada program prioritas dari Kemdikbud. Ada sekitar 7 ya. Jadi kayak nomor 1 itu urusan pembiayaan. Jadi bagaimana caranya? Slide ini nanti boleh di Bapak Ibu dapatkan. Jadi tinggal dikirim saja dari panitia. Bagaimana caranya semua anak bisa sekolah? Makanya ada yang namanya program apa namanya Bu? Bantuan untuk sekolah anak-anak itu. Hah? BOP. Apalagi yang buat anak-anak yang gak mampu, yang jual apa tapi harus yang pakai kartu-kartu itu loh Bu. KIP, Kartu Indonesia Pintar. Kemudian yang kedua ada digitalisasi sekolah. Sekolah-sekolah yang bertahan di masa depan itu, tunjukkan Pak Jari. Oke. Sekolah yang akan bertahan di masa depan. Sekolah yang akan bertahan di masa depan. Satu. Satu. Sekolah yang mengandalkan karakter. Sekolah yang mengandalkan karakter. Jadi di sini model 9 itu ada berakhlak mulia, berarti masih dipilih. 2. Sekolah yang melayani bakat anak. Sekolah yang melayani bakat anak. Berarti di situ ada prestasi optimal kalau divisinya model 9, berarti dipilih untuk yang kedua. Yang ketiga, digitalisasi sekolah, katakan. Digitalisasi sekolah. Jadi kalau sekolahnya nggak bisa tatap muka pakai apa? Pakai Zoom. Nggak bisa pakai Zoom pakai apa? Video call. Nggak bisa pakai komputer pakai apa? Pakai YouTube. Nggak bisa pakai YouTube pakai? Artinya disiapkan digitalisasi sekolahnya. Oke. Satu apa tadi? Karakter. 2. Bakat. 3. Keempatnya saya lupa Bapak Ibu. Nanti dicari. Nah, kemudian ada sekolah guru penggerak. Nah, di poin 3 inilah kita nanti akan bergerak bagaimana sekolah kita ini akan tumbuh lebih baik. Kemudian yang keempat, peningkatan kualitas kurikulum. Di situ ada AKM. AKM itu, ada sudah pernah dengar istilah ini? Assessment kompetensi minimum. Indonesia baru berani menggunakan kata minimum. Saya pertama kali dengar istilah AKM, kok ngambil minimum gitu. Ternyata maksimumnya 6. Nah, Indonesia baru berani ngambil 2. Tunjukkan 6 jari, keluarga. Ini maksud saya biar Bapak Ibu yang ngantuk. 6 kompetensi, katakan 6 kompetensi harus dimiliki anak-anak yang hidup di abad 21. 1. Kompetensi literasi. Kita program literasi di sekolah Bapak Ibu. Itu maksud yang kedua. Yang kedua namanya kompetensi literasi. Literasi sudah. Yang kedua numerasi. Yang ketiga literasi sains. Yang ketiga literasi sains. Yang keempat literasi digital. Yang kelima literasi finansial. Yang keenam literasi bagaimana hidup di era global. Kata kuncinya itu. Nah, itu akan dibahas di sini. Nah, Indonesia baru berani ngambil 2 karena setelah diukur
kemampuan sekolah-sekolah di Indonesia baru 2, literasi dan numerasi. Maka nanti akan dinaikkan lagi di tahun-tahun berikutnya. Oke, dari 7 ini yang buat sekolah ada 4. Karena kalau yang 5 ini punyanya SMK, kalau yang 6 ini punya kampus, kemudian kalau yang 7 ini miliknya lembaga kebudayaan. Nah, saya turunkan lagi dari 6 tadi itu, 7 ya. Di poin 3.3 itu program prioritasnya adalah penjaminan mutu, advokasi daerah, dan sekolah. Maka mau nggak mau, mutu sekolah akan diukur, distandarkan secara nasional. Ini namanya SPMI, katakan? SPMI. Itu SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Maka sekolah-sekolah harus mengikuti 8 standar itu. Kemudian kalau pengen lebih baik lagi, levelnya harus naik. Oke, tunjukkan satu jadi dulu. Level sekolah yang pertama, katakan? Level sekolah yang pertama. Namanya sekolah rintisan. Namanya sekolah rintisan. Penuh rintihan. Penuh rintihan. Itu namanya sekolah rintisan. Nah, kalau pengen naik level lagi namanya SPM. Apa lagi Bu? SPM. SPM standar pelayanan minimal. Naik lagi namanya SNP. Namanya SNP Standar Nasional Pendidikan. Nah, nanti akan ada akreditasi. Akreditasi pertama bisa B. Naik lagi akreditasinya A. Nah, kalau sudah begitu, naik satu level lagi. Namanya sekolah model. Oh, Ibu? Sekolah model itu apanya SNP? Grade di atasnya. SNP itu pokoknya akreditasinya A. Nah, kalau yang ya, saya juga baru pertama pakai ginian loh, ya enak saja nih. Oke, jadi kalau SNP akreditasi A, kemudian punya tambahan apa ini istilahnya nilai tambah, maka dia disebut sekolah model. Jadi akreditasi A ditambah sekolah literasi 1, sekolah adiwiyata 2, sekolah apa lagi Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu kenal level-levelnya. Bro. Jadi kalau sekolah akreditasinya A ditambah sekolah literasi 1 poin, sekolah adiwiyata 2 poin, sekolah ramah anak 3 poin. Ada sangat banyak sekali tambah-tambahnya. Nah, kalau lebih dari 3 namanya sekolah model. Nah, kalau naik lebih dari itu tadi namanya sekolah rujukan. Saya nggak tahu kenapa dia rujukan, dulunya perceraian atau gimana. Kalau rujukan ini adalah sekolah yang punya tugas membina sekolah-sekolah yang lain. Nah, sekarang kita sudah tahu posisi Muhammadiyah 29 itu di mana. Masih rintisan, sorry. Sudah masuk SPM, sudah naik ke. Nah, itu maksud saya setiap orang harus tahu tahapan sekolah kita ada di mana. Nah, pekerjaan kita masih cukup banyak di sana. Nah, kalau pengen sekolah kita baik, bertahan, saya tanya Pak, ya sekolah ini didesain untuk berapa tahun Pak? Tak kayak 10 tahun, baru 10 tahun buyar pokoknya. Atau 20 tahun atau sampai jauh miliknya Pak? Nah, kalau Bapak Ibu sekolah ini pengen bertahan lama, maka harus ada yang namanya jaminan kualitasnya. Karena hasil risetnya, kenapa orang itu memilih sebuah sekolah? Itu kata kunci yang pertama adalah karena sekolah itu bermutu. Nah, harga itu nomor sekian Bapak. Kalau saya cek dari hasil riset saya, harga itu persoalan nomor 6. Yang pertama mutu, yang kedua layanannya. Nek mutu elek ditinggal, layanannya buruk ditinggal juga. Maka nanti Bapak bisa lakukan riset sendiri. Ada 35 faktor kenapa orang itu milih sebuah sekolah. Tapi ranking tertingginya adalah persoalan mutu. Nah, kalau Bapak Ibu mau pakai yang sederhana, bisa pakai yang namanya SPMI. Ini pakai standarnya Dignas. Nah, kalau pengen yang standar internasional, namanya pakai ISO, International Certificate Organization. Nah, kalau
kalau pengen yang middle, ambil yang tengah ini. Nah, maksudnya kalau IC itu mahal banget Bapak Ibu. Sekali kunjungan 50 juta, sekali kunjungan 50 juta, sekali pelatihan 150 juta. Cukup besar biayanya. Tapi kami sudah tempuh ini. Jadi kami dapat ISO pendidikan tahun 2008. Karena waktu itu kami ditunjuk RSBI, Sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Mau nggak mau harus ada ISO-nya. Nah, agar Bapak Ibu tidak berat, maka saya sarankan ikut yang tengah. Prinsipnya sekolah swasta itu satu, harus di atas sekolah negeri. Karena kalau sama-sama dengan sekolah negeri, terus apa bedanya sekolah swasta dengan sekolah negeri? Ngapain bayar lebih banyak daripada sekolah negeri? Itu masalahnya. Oke, kita masuk ke sistemnya. Pertanyaan saya, apakah sekolah Bapak Ibu bermutu? Jawabannya? Enak, paling aman insya Allah. Artinya apa insya Allah itu? Jika Allah menghendaki. Kalau nggak berkehendak, terus ya apa? Nah, untuk ngecek sekolah itu bermutu atau tidak, maka saya biasanya menguji dengan 7 pertanyaan. Kalau itu terjawab, berarti sekolahnya bermutu. Kalau belum, berarti masih niat. Innamal a'malu. 1. Sekolah Bapak Ibu punya visi? Ya. Ya, orang kan punya ada. Tapi begitu saya sebutkan visi sekolah Bapak Ibu, itu nggak semua orang hafal Bapak Ibu. Oh iya. Nah, terus saya tanya lagi yang kedua, berapa kata kunci dari visi sekolah Bapak Ibu? Kalau lihat presentasi yang tadi itu SD Muhammadiyah 29 punya 4. Apa tadi? Generasi Qurani. Berarti kata kuncinya adalah Qurani. Yang kedua kata kuncinya akhlak karimah, berarti berakhlak mulia. 3 prestasi optimal. 4 oke, berarti kata kuncinya berapa? 4. Nah, sekolah-sekolah yang lain saya harap juga begitu sudah tahu. Oh, kata kunci ini nanti karena saya setelah itu saya kejar apa definisinya. Qurani itu apa? Sebangga lagi apa? Boleh aku gelai Qurani artinya masih ketemu Bapak Ibu. Yang kedua, berakhlak mulia itu apa? Bapak Ibu harus bisa sebut definisinya. Apalagi yang ketiga, berprestasi itu apa? Berwawasan global itu apa? Kalau definisinya ketemu, saya kejar lagi. Berapa indikatornya Qurani? Berapa indikatornya berprestasi? Berapa indikatornya berakhlak mulia? Berapa indikatornya berwawasan global? Ada yang jawab, berapa? Gak indikator barang nanya ini. Karena ukurannya di situ Ibu. Kalau sudah saya tanya, berapa jaminan kualitas dari indikator masing-masing visi tadi itu? Kalau saya kejar lagi, ketemu jaminan kualitasnya, Pak, anak saya kalau masuk sini dijamin apa? Bapak Ibu harus bisa sebutkan itu. Setelah itu baru saya kejar lagi, berapa jumlah program dari masing-masing jaminan kualitas? Pertanyaan saya berapa Bapak Ibu? Kalau berapa itu berarti sudah harus ada hitungannya. Kalau Bapak Ibu jawabnya normatif itu berarti belum. Apalagi ngomongnya KPD itu lebih lagi. Kalau ini bisa jawab, saya kejar lagi. Berapa jumlah kegiatannya? Maka ini harus ada setiap program maka punya berapa kegiatan. Nah kalau ini sudah terjawab, maka pertanyaannya yang terakhir, berapa SOP kegiatan yang sudah dibuat? Karena SOP itu menjamin kalau kegiatan itu sesuai dengan kegiatan. Dokter nyuntik itu ada SOP-nya nggak Bapak Ibu? Ada. Boleh nggak dibolak-balik? Coba urutkan. Dokter kalau mau nyuntik itu satu urutannya satu. Dokter kalau mau nyuntik pasien, pertanyaannya apa yang dilakukan dokter sebelum nyuntik? Satu. Sakit apa? Tanya dulu sakit apa? Dua. Berangkat jam berapa? Ini nelpon saya kira jawab Bapak Ibu. Sakit apa? Ditanya keluhannya. Dua. Berapa lama sakitnya? Berarti ditanya dulu kondisi pasien. Setelah ditanya kondisi pasien,
dicek tensinya. Oke, terus setelah cek tensinya di alkohol. Maksudnya kayak itu botolnya alkohol tuh. Oke, terus setelah itu Bu, Ditawarkan mau apa tidak disuntik. ditawarkan mau atau tidak disuntik. Oke, terus Sudah pernah minum obat apa? sudah pernah minum obat apa? Itu masih itu namanya tanya jawab Bu. Iya, jadi satu SOP-nya tanya jawab. Pertanyaannya itu tadi urutannya. Jadi keluhannya apa? Sudah pernah minum obat apa? Berapa lama? Berapa lama dulu atau sakit keluhannya apa? Kira-kira pertanyaan dokter itu boleh nggak dibolak-balik? Boleh. Hah? Terserah dokternya. Oh, terserah dokter. Setelah tanya jawab, ibu tadi bilang ditensi. Setelah ditensi, setelah ditensi diperiksa. Saya kira dokternya mau dong kok kayak gitu. Hah? Ditensi, setelah ditensi diagnosa. Oke, terus setelah itu dokternya di SOP ini Bapak Ibu. Terus dikasih resep. Oke, setelah itu dikasih resep disuruh naik ke ranjang. Terus setelah naik ke ranjang disuruh disuntik. Nah, pertanyaannya boleh nggak urutan itu dibolak-balik? Assalamualaikum Pak Dokter, saya sakit. Langsung suntik. Ya lo suntik sikil apa sih? Nah, itu yang namanya SOP. Kira-kira di pendidikan perlu ada SOP-nya nggak Bu? Kegiatan ngajar itu ada SOP-nya nggak? Ada. Pertanyaan saya, berapa SOP yang sudah Bapak Ibu buat? Jadi kalau sampai 8 pertanyaan tidak terjawab, maka saya pastikan sekolah Bapak Ibu saya sudah sedikit dapat nomor sampai nomor 8, tapi cek wrong SOP. Kira-kira satpam kalau terima tamu perlu SOP nggak? Perlu. Kenapa kalau nggak ada SOP-nya? Orang yang terima telepon di sekolah itu perlu SOP nggak? Apa SOP-nya terima telepon? Satu. Hah? Salam. Menanyakan siapa dari mana? Assalamualaikum. SD Muhammadiyah 29. Salam, identitas sekolah. Kemudian siapa, nama, kemudian apa yang bisa dibantu. Kira-kira itu diajari nggak orang yang terima telepon? Boleh nggak orang yang terima telepon itu siapa saja boleh terima telepon? Pas nanggung TU ini nggak ada, terus ada telepon masuk. Siapa yang boleh menerima telepon selain admin? Halo, siapa ini? Kepala sekolahnya lagi pelatihan workshop manajemen mutu. Pakai mau gimana doang? Tapi ini penting Bu, nggak bisa. Nanti baru bisa dibantu kabur. Nanti mau Assalamualaikum. Itulah citra skala Bapak Ibu ketika tidak ada. Itu sederhana Bapak Ibu. Tapi perlu nggak dibuat SOP-nya? SOP terima tamu, ada tamu dari sana mau masuk ke sekolah. Kira-kira satpamnya harus gimana? Satu? Ramah pasti. Ketika orang itu datang, posisi satpam di mana? Hah? Di depan. Oke, gimana Pak? Selanjutnya langkah pertama satu. Kalau ada tamu, Tanya nama. tanya dulu atau salam dulu? Assalamualaikum, saya Pak Satpam ini dari mana? Terus setelah itu ditanya keperluannya apa? 3. Mau ketemu siapa? 4. Hah? Loh Pak, aku ini sih nanggung sepeda motor Pak. Ya sampai takutnya kok akeh banget itu. Oke, jadi itu Bapak Ibu perlu yang namanya. Baik. Setidaknya kalau saya nanya 8 ini terjawab, berarti sekolah Bapak Ibu sudah boleh saya katakan baru. Tapi kalau sampai wall ini dorong, ya mungkin masih banyak hal yang harus dibenahi. Oke, nah Bapak Ibu kalau pengen mutu kita baik, saya pastikan Bapak Ibu sudah pernah membaca buku ini.
Sudah pernah baca buku ini? Berapa skor mutu sekolah Bapak Ibu? Oke, jadi mutu pendidikan itu, katakan mutu, katakan mutu sama dengan sesuai standar. Kalau sekolah standarnya berapa Bapak Ibu? 8. Oke, mana tangan kanannya? Taruh di sini. Standar kompetensi lulusan. Kalau saya bilang begini, kalimatnya apa? Standar isi. Memang di sini kayak saya gitu aja. Oke, apa Bu? Ini pendidik, tenaga kependidikan. Oke, ulang. Bapak Ibu udah makan tadi? Udah sarapan? Sekarang lagi diapakan? Proses. Standar apa Bu? Proses. Terus ini? Sarana. Kalau ini? Pengelolaan. Kalau ini? Kalau ini masih paham semuanya. Standar pembiayaan. Dan yang terakhir, kalau saya buat angka 90, standar pembiayaan. Ulangi. Oke. Kalau saya acak, ini nggak bisa ditangani Bapak Ibu. Ya, jadi pastikan sekolah Bapak Ibu itu kalau pengen dikatakan bermutu sesuai standar. Bapak Ibu, standarnya siapa? Standarnya Dignas. Berapa standar? Pakai buku ini. Yang terbaru pakai ini, yang untuk era pandemi. Ya, jadi namanya pakai PMP, instrumen pemetaan mutu. Oke. Jadi dikatakan bermutu bila memenuhi standar. Berapa standar? Oke, boleh nggak kita nambah standar? Boleh. Jadi kalau ini namanya standar. Jadi kalau ngomong Dignas itu Bapak Ibu, Kemendikbud itu namanya standar minimal. Apa Bapak Ibu? Standar minimal. Beberapa sekolah yang belakangnya ada IT-nya itu, mereka enggak puas dengan itu. Mereka nambah sampai 1, 2, 3, 4, bahkan ditambah 4. Standar pembinaan siswanya, standar kerjasamanya, standar konsepnya, ditambah lagi standar untuk pendidikan al-Islamnya. Itu diperbolehkan. Jadi kalau saya cari referensi yang lain, mutu itu apa? Ada nilai tambah. Jadi kalau boleh saya simpulkan, mutu itu apa Bapak Ibu? Sesuai standar dan standarnya ikut yang mana tadi? Dignas. Berapa standar? 8. Nah, nilai tambahnya apa? Seperti di sini, sekolah KB berwawasan global. Itu tahun depan syaratnya untuk diganti, bukan berwawasan global, tapi berstandar global. Nek wawasan kayak gini tuh, tapi kalau berstandar ukurannya bisa tiga-tiganya, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Mungkin ke depan gesernya ke sana. Jadi kalau sekarang boleh di awal-awal berwawasan global, tapi ke depan sudah mulai berstandar global. Oke, Bapak Ibu, sekolah dikatakan bermutu bagaimana ukurannya? Setidaknya ada ini, ada 9. Kita baca pelan-pelan. Yang pertama, kalau fokusnya sudah terbagi dengan jelas, clear and shared focus. Jadi kalau di sini terbagi jelas dibagi 4, kalau di Muhammadiyah 29. Persoalan Quran, persoalan akhlak, persoalan prestasi, dan persoalan wawasan global. Wawasan apa standar?
dulu aja. Ya. Nah, kenapa sekolah harus bermutu? Tidaknya 3 ini. Agar punya daya saing, diakui oleh pihak terkait. Dignas mengakui, lembaga lain mengakui, dan seterusnya. Sejajar dengan bangsa lain. Pertanyaan saya kalau boleh tahu, sekolah kita ini, sekolah di Indonesia ini kalau dibandingkan negara lain, standar PISA-nya berapa Bapak Ibu? Ternyata ratingnya masih sekitar 70, 72 dari 79 negara OECD. Itu untuk ukuran literasi membaca dan numerasi. Oleh karena itu mulai tahun depan semua sekolah harus mulai menjalankan AKM. Ada bantuan komputer sekitar 15-30 komputer untuk sekolah, karena semua yang kelas 5 tahun 2021 akan menjalani tes itu. Tapi tidak menentukan kelulusan, tapi menentukan posisi kita ada di mana. Oke, saya percepat lagi. Kenapa begitu? Karena di abad 21 ke depan cirinya begini, persaingan saya ketat terus sampai ada krisis energi dan pangan. Ini karena waktunya hanya 2 jam, saya percepat. Nah, konsekuensinya apa? Maka siapkan SDM yang kompeten. Oke, mana tangan kanannya? Tunjukkan 3 jari. Kompeten itu tahu, mau, bisa, melakukan. Jadi dasarnya nanti adalah K13. K13 ini akan berubah jadi K22 nantinya. Jadi kurikulum kita akan berganti di tahun 2022. Kemungkinan besarnya di situ, karena itu sudah dirancang, sudah diskusinya panjang. Kemudian menguasai IT dan bahasa asing. Ini sesuai dengan pesan nenek-nenek kita dulu. Kalau kita mau pergi selalu dipesan ya, sing IT. Maksudnya menguasai IT dan bahasa asing. Itu sebenarnya ada filmnya di situ, saya nggak tahu linknya putus nggak ya? Semoga nggak putus. Oh, linknya putus. Ya, sampai arahnya ke entrepreneur. Jadi ke depan lulusan sekolah kita itu sebaiknya menjadi entrepreneur. Entrepreneur itu apa sih? Orang yang bisa bekerja mandiri atau justru mengajak orang lain untuk bekerja sama. Jadi mungkin ke depan arahnya bukan jadi PNS, jadi apa kayak itu sudah masa kakek nenek kita dulu. Jadi sekarang kalau besok dibuka akan ada penerimaan PNS dan P3K. Kalau masih rebutan itu berarti dia masih mengikuti pesan kakek neneknya, karena jadi PNS itu paling aman. Tapi buat anak-anak ke depan, mereka tidak tertarik untuk menjadi pegawai negeri, karena itu buat mereka akan membuat mereka tidak bisa berimprovisasi lebih banyak. Jadi kalau dengan tanyanya sekarang, kira-kira ada nggak yang cita-citanya seperti ini? Kalau dengan tanya sekarang cita-citamu apa, kira-kira jawabannya apa Ibu? YouTuber, gamer, apalagi ya Ibu? Pengusaha, apalagi ya Ibu? Nah, jawabannya itu di luar yang kita dapatkan di masalah. Oke, tunjukkan 3 jari. Semuanya. Tuntutan SDM masa depan, katakan. Tuntutan SDM masa depan. 1. Godly karakter. Karakter itu kata kuncinya di sini. Jadi berakhlak mulia. Akhlak pada siapa? Allah, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan alam. Cukupkah jadi orang baik? Enggak cukup. Makanya di sini perlu Haji Muhammadiyah perlu 4. Jadi wong apik kok ternyata enggak cukup. Harus ditambah yang kedua, excellent, kompeten. Apa Ibu? Punya keahlian yang mumpuni. Akhlak apik, punya keahlian. Tapi kalau ada persoalan kehidupan, orang Jepang milih jalan bunuh diri, hara kiri. Kalau kita kan nggak hara kiri, hara kanan, ada gorong-gorong, nggak jelas. Maka kalau kita punya ujian kehidupan, kita diminta untuk
siap dengan yang ketiga, spiritual discernment, katakan punya kedekatan dengan Tuhan. Setiap orang itu akan punya ujian kehidupannya masing-masing. Maka kalau punya ujian kehidupan cukup dua, wasta'inu bis-sabri, sabar dan sholat, mendekat ke Allah. Nanti akan ada solusinya. Nah, kalau yang era sekarang tuntutannya ini. Jadi fondasi literasinya 6 yang saya sampaikan tadi itu. Literasi, numerasi, ICT literasi, scientific literasi, financial literasi, dan culture and civic literasi. Nah, ini yang dimaksud dengan standar internasional. Jadi kalau berwawasan global tadi arahnya ke sini. Kemudian kompetensinya 4, critical thinking, berpikir kritis, kreativitas, communication, collaboration, kemudian karakternya ini, curiosity, rasa ingin tahu yang tinggi, berinisiatif, kemudian dia bisa beradaptasi, punya jiwa kepemimpinan, sampai social and culture awareness, kesadaran sosial dan kebudayaan. Oke, siapa yang harus bermutu? Jawabannya 4. Guru yang bermutu, guru hebat, kepala sekolah yang handal, sistem yang kuat, waktu yang hebat. Jadi kalau sekolah ini ingin cepat naik dari sekolah rintisan yang penuh naik ke SPF, naik ke SMP, naik ke sekolah model sampai ke sekolah rujukan, maka mau nggak mau perkuat 4 ini. Gurunya sudah hebat? Insya Allah. Kepala sekolahnya handal? Handal, kurang tahu jadi kepala sekolah ya, kepala sekolah mana ya? Tapi sistem, rata-rata sekolah itu tidak punya sistem. Terus pokoknya pelaku apa nanti terserah kepala sekolah, terserah yayasan. Ditambah orang tua yang hebat. Kalau 4 ini Bapak Ibu mainkan dengan kuat, balance, maka percepatannya itu akan sangat cepat. Nah, guru yang hebat, kuncinya seperti apa? 1, bisa jadi teladan. Jadi kalau dari guru itu kuncinya dari sisi apa? Jadi kalau saya tanya, jenengan mau ngajar di sini kenapa? Itu biasanya kalau guru baru, jawabannya mesti saya ingin berdoa ibadah. Saya mengajar anak-anak ilmu. Pokok metu aine kabeh Bapak Ibu. Berdoa ibadah mengajar jadi ain kabeh Bapak Ibu. Apa meneh? Tapi begitu sudah masuk lama gaji telat ngamuk Bapak Ibu. Lu jarane biar beribadah mengajar ilmu. Aman soalnya apa meneh. Tapi begitu panjang, nah, dinamikannya jadi beda lagi. Tapi kuncinya keteladanan. Ya, kita tanya aja, Ustaz, setiap hari salat, di masjid, kadang di rumah, kadang di perjalanan, kadang. Penguasaan keterampilan sebagai guru, kemudian dia bisa membuat siswanya belajar dengan aktif sampai bisa memotivasi anak. Ini standar-standarnya. Nah, tunjukkan 2 jari Bapak Ibu. Bedanya guru dulu dan sekarang, katakan? Bedanya guru dulu dan sekarang. Oke, kalau guru dulu itu pekerjaannya Bapak Ibu? Ya ngajar. Itu namanya teaching and belajar, ngajar, belajar, ngajar. Itu guru dulu. Kalau Bapak Ibu era sekarang masih begini, maka tidak akan menjadi guru yang bermutu. Ke depan arahnya ke sini. Jadi belajar dan ngajar. Ada nggak anak yang nggak bisa? Bu, susah, angel. Oh my God, shock. Itu sudah lepas Bu. Jadi maka dia harus menjadi coachingnya. Ini loh, coba gini ya, ini, terus begini. Itu namanya sebagai coach. Ada nggak guru yang begini? Bu mau nanya, waktu next spektakel takon aja. Itu namanya hanya teaching and learning. Wes mari, jangan minta. Nah ketika Bu susah sudah saya coba nah, maka dia menggunakan fungsi yang ketiga sebagai trainernya, pelatihnya. Ini ya, coba begini ya, coba lagi. Nah coba lagi, sampai anak itu bisa. Namanya training and sebagai trainer
sikap. Bu, orang itu loh bolak-balik telepon aku ibu. Apa? I miss you, I love you. Udah sih kelas 5, kelas 6 loh bu. Kalau lagi dia nelpon lagi begitu, I love you, I miss you. Kamu jawab aja, temonono bapakku. Insya Allah selesai. Jadi sebagai advisernya, jadi penasehat kesehatan jiwa. Biasa anak-anak itu begitu masih masa puber mas, mbak, jadi nggak perlu ditanggapi. Tapi kalau dia terus begitu, kasih itu jawaban, I love you, I miss you, teman-teman bapakku. Sampai persoalan yang kelima ini. Ada nggak anak-anak yang sudah lulus itu masih sering menghubungi kita? Bu, saya dulu alumni sekolah ibu, sekarang saya mau naik ke SMP, sebaiknya saya masuk ke SMP mana? Itu kita langsung jadi konsultannya. Wes lulus tak sekolah kita saya takut naik. Itu namanya kita bukan sebagai konsultannya. Bu, saya sekarang mau masuk SMA, sebaiknya saya masuk SMA mana? Padahal itu sudah murid SD ya Bapak Ibu. Bu, saya mau kuliah. Sebaiknya saya kuliah di mana? Murid SD pertama kuliah Bapak. Sampai bu, saya mau menikah. Itu masih nyari guru SD-nya Bapak Ibu. Nikah besok kok ini banyak pilihannya Ustazah. Nah terus, sebaiknya saya pilih yang mana? Nah Bapak Ibu harus ngasih jalan. Yang pertama, orang menikah itu karena 4 hal. Apa? Satu? Yang pertama bu, biasanya tungkahul mar'ah bi'arba'in li jamaliha. Terus pokoknya kalau orang sing ganteng ayus opo. 2 5 dari apa kak? Enggak yo, aja dianu dhisik pertimbangan. 3 naik sopo. Yang keempat ya, jadi ganteng ayu dan seterusnya. Yang penting agamanya. Ganteng cantik boleh, anaknya orang kaya boleh, apalagi bu, jadi gaya itu boleh. Yang ketiga, nasabnya orang berpangkat boleh. Yang penting, ya, kalimat itu yang penting agamanya baik. Apa beda di masalahnya mungkin senangnya nggak orang ngomong gak? Ganteng kayu Sofia yang orang pangkat terus gak gelap apa ayu kan dari so. Jadi yang penting adalah agamanya baik. Jadi ganteng ayu gak apa-apa. Anak wong sugih gak apa-apa. Anak wong pangkat gak apa-apa. Sing penting agamanya. Tapi terus gelem ambek awakmu ngomong gak itu masalah. Jadi bu, sampai dia tidak kita ajar, dia masih mencari kita. Bu, saya ini mau melahirkan besok. Mohon maaf bu, boleh gak bisa ngasih usulan nama buat anak saya? Ya Allah sampai babar, masih nama. Itu namanya kita jadi konsultan hidupnya, jadi guru yang sebenarnya. Jadi bukan hanya guru yang terbatas oleh jam di kelas. Waktu SD takut naik. Itu hanya guru, namanya guru konven. Guru yang hanya dibatasi oleh jam mengajar. Nah, tahapannya begini Bapak Ibu. Kalau pengen gurunya hebat, jadi di awal dilatih micro teaching pada lapangan jadi guru. Nah, sekarang sudah jadi guru, maka perlu sharing. Ada kakak dia, ada pelatihan, ada upgrading, ada benchmarking. Benchmarking itu apa? Mencari tempat perbandingan yang lebih baik. Saya tanya, sekolah ini baik? Sekolah ini baik? Ada yang lebih baik? Ada yang lebih baik lagi? Ada yang lebih baik lagi? Di atas langit? Tugas Bapak Ibu adalah dicari yang naik sedikit, sehingga guru-guru itu terus punya inspirasi, punya motivasi pengen menjadi lebih baik. Kemudian networking, bekerja sama dengan siapa agar guru-guru menjadi lebih baik. Nah kalau sudah baik baru menjadi guru model, menjadi investasi, menjadi strategi, bisa untuk membantu sekolah-sekolah yang lain. Nah nanti guru-gurunya ada level-levelnya, mulai dari guru pemula sampai guru ahli. Itu namanya level kompetensi gurunya. Kalau mau dicari standarnya Bapak Ibu, ada urut-urutannya seperti ini. Kalau di sekolah-sekolah yang sudah
stabil. Jadi inputnya, indeks prestasinya 275. Ada yang berani ngambil 3, punya pengalaman 2 tahun, aktif di organisasi. Apa sih kelebihannya orang yang di organisasi itu? Saya tanya, kenapa harus dicari yang pernah berorganisasi? Kelebihannya orang organisasi itu apa? Banyak wawasan. Hah? Wawasannya luas. 2, sosial. 3, orang yang berorganisasi itu Bapak Ibu, kuncinya dia terbiasa memecahkan masalah. Yang kedua, dia terbiasa cepat mengambil keputusan. Karena kalau nggak pernah di organisasi mesti suwi pertimbangan. Nah, kira-kira begitu. Nah, seleksinya ini dari sisi bidang studinya, dari sisi wawancara, dan dari sisi psikologinya. Nah, baru ada pelatihan. Ini kalau di hafalan segini nih, 600 jam. Jadi kira-kira 3 bulan pelatihannya. Jadi untuk menjadi seorang yang layak di depan kelas itu perlu latihan segini. Jadi selain mapelnya, SAL itu student active learning, kemudian pelatihan multiple intelligence, memahami kecerdasan zaman anak-anak, kemudian psikologi belajar terus sampai magang. Nah, baru kemudian jadi guru yang kompeten. Ini namanya standar mutunya guru. Sekarang kalau kepala sekolah yang handal, 1, ukurannya apa kepala sekolah handal itu? 1. Halo, ada orang di sini. Ayo Bapak Ibu, biar saya nggak ngomong sendiri. Pokoknya kalau Bapak Ibu itu fokus ke layar atau melihat saya itu berarti masih fokus. Tapi kalau bola matanya sudah naik begini Bapak Ibu, berarti mulai di luar angkasa Bapak Ibu. Kuncinya ini, punya perhatian terhadap mutu, perilakunya terpuji, dia menyelesaikan masalah, kemampuan mengelola sekolahnya baik, menjadi teladan. Nah, yang terakhir personal touch. Personal touch itu seperti apa? Pendekatannya humanis ya, pendekatan orang. Ada nggak guru itu yang sampai sekarang nggak mau buat RPP, RKHRPM? Jadi mau bolak-balik tetap kayak apalagi ya? Mau bolak-balik telat, ada nggak sing telat? Jadi mau bolak-balik sing telat ya? Nah, kira-kira cara apa agar kita bisa mendekati orang ini? Gunakan yang namanya personal touch. Personal touch itu pendekatan kemanusiaan. Jadi kadang-kadang kalau Bapak Ibu pas kemana, lewat saja ke rumahnya, hampir bawa semongko, Pak, saya tadi kebetulan lewat sini, mampir ke rumah jenengan, ini biar kita anak-anak. Ini sebenarnya ya Bapak Ibu. Ini saya telatan mana ya, gawean PP mana ya Bapak Ibu? Lewat mana ya? Lewat ini melon. Masih begitu lagi, pekan depan datangin lagi, lewat lagi. Jadi mongko wes melon wes, ya aku kan. Kalau masih nggak bisa wes Pak, sampai nonton ngajar mana? Sampai nonton jus saya. Tapi kalau dia subhanallah, kepala sekolah pulang ngomong, ini aku 3 wani semua. Ya saya aku diperhatiin ternyata tak berubah. Ini 3 wani apa mereka? Tapi kalau nggak berubah, sebaiknya wis aja dari guru ya Bapak Ibu. Betul jus buah-buahan itu. Terakhir bawakan belikan blender Bapak Ibu. Insya Allah wis mari kono jadi dodolan jus kat sekolah langsung. Nah, yang ini yang masih banyak yang jadi gurunya baik, kepala sekolahnya baik, yang paling banyak itu nggak punya sistem. Nah, maka harapan saya Bapak Ibu, kalau nggak punya sistem, minimal menggunakan sistem yang sederhana ini. Cepat. Sertifikasi guru. Pertanyaan saya, apakah guru Bapak Ibu sudah bersertifikat guru? Nah, kalau tidak, belum, maka disiapkan tahun keberapa guru-guru ini akan punya sertifikat guru, diikutkan PPG dan seterusnya. Jadi seandainya belum, ya disiapkan restorannya, rencana strateginya. Kapan guru-guru punya sertifikat? Apanya bagian mana terus sampai yang ke-8. Langkahnya, yang pertama tetapkan positioning. Kalau ingin bangun mutu yang baik, oke Bapak Ibu. Sekarang mana tampilannya? Pegang alat tulisnya. Oke, sekarang silakan ditulis posisi sekolah Bapak Ibu itu sekarang
Mau ngomong level kecamatan atau level kabupaten kota dulu? Hah? Posisinya itu posisi sekolah. Oke, posisi sekolah kita di kecamatan apa ini? Sukomanunggal itu di level mana? Kalau belum bisa jawab secara akurat angka, boleh di level bawah, menengah, atau atas. Atau boleh di nomor sekian, sekian, sekian. Dari sisi apanya? Terus Bapak Ibu menggunakan standar sisi yang mana? Kalau tahun-tahun lalu bisa pakai standar ujian nasional. Kalau PAUD itu pakai apa Bu ukurannya? STPPA-nya termasuk yang mana? Sekolah yang termasuk di level tengah, bawah, atas, dan seterusnya. Oke, tetapkan itu. Yang kedua, silakan ditulis. Apa sih yang membedakan sekolah Bapak Ibu dibanding sekolah yang lain? Tapi perbedaan yang oke, boleh disampaikan? Jadi rumuskan diferensiasi keunggulan sekolah Bapak Ibu. Kalau masih bingung dengan diferensiasi, oke Bapak Ibu, di Simo, kawasan Simo ini ada nggak berapa jumlah bakul rujak di Simo ini? Bakul rujak 1, 2, 3, 4 misalkan. Kenapa bakul rujak itu kok yang paling ramai? Menurut Bapak Ibu kenapa? 1, enak, rasa. Berarti 2, murah. Berarti harga. 3, pelayanannya apa? Yang kelima, apa Bu? Bersih. Oke, itu namanya diferensiasi keunggulan. Sekarang saya tanya, kenapa orang-orang itu memilih sekolah Bapak Ibu untuk nyekolahkan anaknya? Apa yang membuat orang berminat ke sekolah Bapak Ibu? 1, Kualitas. hah? Kualitas. Kualitas dari sisi apanya? Jumlah siswa. Jumlah siswa itu kualitas atau kuantitas? Kuantitas. Kenapa kok sampai sekolah nasional lulus? Soalnya muridnya akeh. Biasanya sih muridnya akeh itu mohon kalau saya campurin bahasa Sunda, karena ini di Surabaya, saya nggak Surabaya, bahasa pojok kampung aja ya Bu. Oke, 1 karena kualitas. Oke, 2. Kenapa kok milih sekolah jenengan? Fasilitas. Adakah sekolah yang fasilitasnya lebih baik dari sekolah Bapak Ibu? Kenapa kok milih sampean? Dekat. 3 dekat. Karena dekat. Terus kalau diantar jemput, ada gojek, ada bensin. Oke, apalagi yang keempat. Apakah dekat itu merupakan nilai keunggulan? Bisa jadi. Ada kok orang sekolah yang waduh tapi pilih sekolah ini? Ada. Bisa jadi. Nah, silakan tuliskan Bapak Ibu, rumuskan diferensiasi keunggulan sekolah Bapak Ibu. Oke, apakah dekat itu nilai keunggulan? Kalau ya, oke masukkan. Kalau enggak, ya enggak usah. Sajane milihnya itu bukan karena faktor dekat. Yang pertama apa tadi Bu? Kualitas. 2, fasilitas. 3, layanan. 4, Kuantitasnya. kuantitas. Masih dihitung lagi ya Bu ya? Iya Pak, jumlah orang sama sekolahnya sendiri kan beda. Oke, bisa. Kalau itu dimasukkan. Soalnya muridnya wis akeh. Aku lah nyokolan aku lho. Kasih terus soalnya tak delok arek nek 3, kadang 2, kadang 5 iki sekolahan. Kadang kayak sekolah kita muridnya cuma sedikit, tapi mereka senang di sekolah kita karena pendidikannya guru-guru kita yang terbimbing. Oke. Nah. Baik, apalagi selain itu? Nah, sekarang coba Bapak Ibu tulis sekolah sampean itu keunggulannya apa dibandingkan sekolah liya, sehingga orang lain memilih sekolah Bapak Ibu. Kalau itu sudah ketemu, cara yang ketiga, lakukan benchmark. Benchmark itu tadi apa Bapak Ibu? Nyari perbandingan yang lebih baik. Oke, ini karena guru PAUD TK, kira-kira TK terbaik itu di mana Bu di dunia ini? Loh kan boleh, nanti gak kena ngono loh tak modern ini.
TK terbaik di dunia ini di mana Bapak Ibu? TK terbaik di dunia itu namanya Di rumah. Di rumah sendiri. kenapa Bu? Di rumahnya sendiri-sendiri. Mau studi banding kemana pertanyaan saya? Saya tanya dulu, TK terbaik di dunia itu sekolah apa namanya? TK apa? Saya tahu jawabannya. Namanya TK Reggio Emilia. Di mana itu? Di Italia. Oh, adoy. Tiketnya kira-kira 18 juta bolak-balik 36 Bapak Ibu. Reggio Emilia itu Bapak Ibu dinobatkan sebagai TK terbaik di dunia. Maka biasanya kalau ada sekolah terbaik, Amerika itu mesti nguber. Dia datangkan 10 doktornya, profesornya ke sekolah itu. Studi banding makan. Profesor dokter kalau di Amerika itu Bu, kalau studi banding nggak cukup sehari, itu teko terus sore mulai Bapak. Dia nungguin 2 tahun di sekolah itu. Ditulis semua apa yang ada di sekolah itu. Dari 10 dokter profesor itu ternyata yang bisa mempraktekannya di Amerika hanya 2 profesor. Namanya Pamela Phelps. Sekolahnya namanya CCRT. Yang kemudian dia melahirkan yang namanya BCCT. Bukan BBCT, tapi BCCT. Dan itu menjadi metode terbaik di dunia. Jadi PBB memberikan label metode terbaik untuk TK itu namanya BCCT. Nah, orang Indonesia pertama yang tertarik dengan itu siapa namanya? Namanya Bu Wismi. Bu Wismi itu suaminya bekerja di PBB, maka dia datangi sekolah itu, studi banding di situ. 2 tahun dia nungguin sekolah itu. Baru kemudian pulang ke Indonesia buat sekolah yang basisnya BCCT pertama di Indonesia. Namanya sekolah Al-Falah Ciracas, Jakarta Timur. Jadi kalau dengan pengen tahu BCCT terbaik di Indonesia namanya Al-Falah Ciracas, Cibubur, Jakarta Timur. Nah, karena beliau seorang aktivis Islam juga, maka diajaklah Istiqlal untuk membuat TK Istiqlal dengan BCCT-nya itu. Baru kemudian setelah ini settle, ini baik, datanglah Dignas. Kok orang sekolah api, diambillah itu kemudian jadi metodenya PAUD secara nasional. Baru disebar ke seluruh Indonesia. Oke. Nah, saya kalau sudah mendengar begini Bu, maka saya kejar 2008. Begitu dengar ada BCCT itu, saya berangkatkan semua guru ke Jakarta. Jadi kalau studi banding, jangan cukup kepala sekolahnya, ajak seluruh guru, cleaning service, satpamnya jangan bisa. Nah sampai sana, saya tugasnya Pak Ustadz, delon cleaning service, delon bersihkan sekolah ini, satpam delon, satpam mulai isu sampai sore. Seminggu kami di sana loh, karena kami nggak punya anggaran untuk 2 tahun, anggarannya hampir seminggu. Guru-guru nunggu di situ mulai hari Senin sampai hari terakhir. Maka kemudian begitu pulang, mereka saya suruh presentasi, saya suruh ngomong, Mas, iya kebersihan di sekolah itu, bersih lah. Mulai betul-betul pipis tanpa kerja ini. Jadi klinik saya itu nggak berani pipis ke sekolah, kenapa sungkan, saking bersihnya. Tadi sampai klinik saya tuh sampai WC di sekolah, bersih di. Wes ya, mulai menit terus ya udah baik. Jadi caranya gitu. Jadi kalau pengen sekolah itu bersih, ajak studi banding, cleaning service, kebersihan sekolah kita ke hotel bintang 4 atau bintang 5. Saya sempatkan, jadi kalau pembinaan semester begini tahun ajaran baru, CS cleaning service itu sesekali saya ajak ke hotel bintang 4, bintang 5. Ngapain? Diajak makan aja ke sana Bu, Mas, sampai pesan makanan. Pak, pesan ini, oke. Kan sudah dianggarkan. Nah selama nunggu masakan itu matang, melbu nanggone seluruh toilet di hotel bintang 4, bintang 5 ini. Oh pasti Ustaz belum betul pipis teman-teman. Kenapa? Ya mau bersih. Iso awas enggak. Biasanya sekolahnya bersih kagak mau. Itu cara ngajarin cleaning service agar sekolah kita bersih. Karena kalau enggak, Pak kok dibersihin sampun.
Bersihannya set terus sampahnya ya itu bersih. Itu standar mereka. Nah mereka harus diajari. Sawang-sawang kayak gini. Di sekolah ini saya lihat sangat bersih. Berarti ini seleranya dulu Bapak Ibu. Guru bersih ini sih gitu ya. Artinya kalau pengen ngajari bahwa itu namanya benchmark. Kalau satpam terbaik kalau jenengan lihat di mana di Surabaya ini. Saya sering masuk keluar gedung, hotel, kantor, bank. BCA mana yang Ustaz? Hanya BCA soalnya. Ya, saya setuju dengan Ustaz. BCA mana? BCA di Ponegoro. Saya sudah banyak kali dan BCA di Ponegoro itu sangat standar. Jadi orang kalau mau masuk BCA di Ponegoro itu, dia sudah siap dan kemudian ini satpam pertama yang masih di posnya. Begitu mobil itu masuk, itu sudah ada petugas khusus untuk mobil ini. Lurus, mundur. Orang kedua, orang ketiga langsung termogan dan orang keempat, Bapak mau ada kepentingan apa, bisa saya bantu. Baru kemudian yang kelima, turun lagi begitu lagi. Terima kasih Bapak. Sampai saya keluar itu disutupkan di jalan di Ponegoro itu, berhenti, mobil saya keluar, layanannya luar biasa dan nggak bayar sama sekali, free. Kalau nggak percaya, jadi nggak coba ke sana. Saya sudah buktikan beda dengan BCA Darmo, padahal sama-sama BCA-nya. Nah ini berarti ada manajemen SOP yang ditetapkan walaupun sama tapi realisasinya bisa berbeda. Oke, kuncinya benchmark. Yang keempat, bangun networking. Networking itu kerjasama dengan siapa? Oke, saya tanya, berapa jumlah kerjasama sekolah itu dengan pihak lain? Karena semakin banyak kerjasamanya, berarti indikatornya sekolah ini. Oke, pembinaan guru, Bapak Ibu kerjasama dengan siapa? Persoalan pengembangan usaha, Bapak Ibu bekerjasama dengan siapa? Sekolah yang paling banyak kerjasama itu namanya SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Saya cek 56 kerjasama. Jadi dicek anak-anak itu berapa bakat minatnya anak, itu ketemunya sampai ada 24 ekskul. Gila ya ini semuanya. Paling banyak futsal. Padahal sekolah ini nggak punya lapangan futsal. Dompet sekolah nanggone Sukoman Nunggal itu. Kira-kira futsal di mana? Maka dia kerjasama. Ada kampus UNJ Universitas Yogyakarta. Maka dia kerjasama dengan Pak. Anak-anak yang pengen futsal, jam berapakah lapangan futsal kampus Bapak ini tidak dipakai oleh mahasiswa? Maka izinkan kami masuk. Seret, tanda tangan rektor Bu. SD kerjasama sama kampus. Apalagi. Dan masih gak duit Bapak Ibu. Intinya kuncinya berarti melakukan kerjasama. Nah, sekarang saya tanya, sekolah Bapak Ibu kerjasamanya dengan berapa pihak? Ketika Bapak Ibu tidak, saya itu orang yang pasrah, tawakal ala Allah. Sing ana ya sono, mari kita syukuri saja. Maka pertumbuhan sekolah Bapak Ibu tidak akan cepat. Kenapa? Tidak punya networking. Dan yang terakhir, lakukan perbaikan secara berkesinambungan. Apa sih kurang apa dan seterusnya. Nanti kalau sudah masuk strategi, Bapak Ibu akan belajar bagaimana melakukan strategi yang baik. Saya berikan satu bocoran dulu saja. Mana tangan kanannya? Oke, pegang alat tulis. Mana tangan kirinya? Cari kertas yang bisa ditulis. Tolong buat gambar segitiga. Oke. Sudah Bu, Pak? Agak gede nggak apa-apa? Sudah segitiganya? Oke. Tuliskan 3C di masing-masing sudutnya. C. Oke, sekarang C yang paling atas dulu. Namanya corporate. Apa Bapak Ibu? Corporate itu apa? Corporate itu apa Ibu? Kalau di luar namanya perusahaan. Nah, berarti corporate di sini adalah sekolah kita. Oke.
buat tanda catat begini. Apa kelebihan sekolah kita? Nanti Bapak bisa jawab di sesi yang lain. Apa yang kurang di sekolah kita? Ini namanya muhasabah internal, muhasabah diri. Apa yang sudah baik ditingkatkan, apa yang kurang segera ditutup. Oke, C yang kedua. Mau yang kiri apa yang kanan? Sama saja gitu ya. Tulis di situ customer, choose tower tulisannya. Apa itu customer? Bu? Pelanggan. Siapa pelanggan kita? Wali murid. Wali murid itu apakah setiap hari ke sekolah? Ikut pembelajaran di sekolah? Tidak. Berarti dia pelanggan internal atau eksternal? Eksternal. Oke. Yang kedua namanya customer internal. Siapa customer internal? Orang yang berada di sekolah. Siapa yang berada di sekolah hari-hari? Siswa. Selain siswa? Guru. Selain guru? Siswa dan guru pada umumnya. Nah, tolong dengarkan suara dari dua orang customer itu. Apa sih yang dikeluhkan oleh customer eksternal? Apa sih yang dikeluhkan oleh pelanggan internal kita? Pernah nggak murid itu mengeluh, Bu, panas? Berarti sekolah kita kurang setuju. Berarti jawabannya apa nanti? Nah, kayak gitu. Apa sih yang disukai oleh customer kita? Jadi selalu dua, Bu, baik dan kurang. Wali murid itu senang kalau di sekolah ini karena begini. Apa sih yang disukai anak-anak di sini? Jadi yang baik pertahankan atau tingkatkan, yang kurang segera ditutup. Di sekolah saya itu, Bu, setiap lantai saya siapkan 14 kamar mandi. 7 untuk anak laki-laki, 7 buat anak perempuan. Lantai 2 begitu, lantai begitu. Jadi total kamar mandinya berapa, Bu? 14 kali 3 42 kamar mandi. Itu ada anak datang ke ruangan saya, Ustaz lihat badanku enggak? Iya. Kenapa? Aku kan gemuk. Aku itu enggak bisa, Ustaz, kalau pakai toilet yang jongkok. Bisa enggak, Ustaz, aku diberi satu saja toilet yang duduk? Karena kalau aku pakai toilet yang jongkok, aku enggak bisa keluar, Ustaz. Mata gua tadi. Terus saya kececer terus. Maka mau nggak mau mendengar itu, saya langsung, Mas, bongkar di khusus daerah ini, bongkar sing lemur-lemur dan itu namanya saya segera lakukan keluhan pelanggan internal saya. Karena kalau enggak begitu, Ma, aku tadi di sekolah loh, Ma. Anak itu begitu keluar dari ruangan, Bu, maka semua keluhannya akan ditumpahkan ke kita. Sekolah lupa panas, Pak. Ya Allah, Mas, ini lupa aku sampai gobres loh, Mas. Tapi aku telas kabeh, Mas. Saya kok kalau sudah begini, Bu. Jadi ini cara yang paling sederhana untuk meningkatkan mutu sekolah. Ada yang nggak dipahami sampai di titik ini, Bapak Ibu? Ini saya bilang hanya bentuk-bentuk sederhana dulu. Nah, baru saya akan berbicara sistem setelah ini. Masih jam 6 lebih 10. J-nya kurang 1 ya. Bu? 24, saya 11. Banget ya. Nah, ini namanya positioning. Jadi Bapak Ibu bisa tulis begini, akreditasi. Jadi kalau C, maka Bapak Ibu insya Allah berikutnya B, insya Allah berikutnya A. Kalau sudah A, insya Allah sekolah model, insya Allah sekolah rujukan di tahun begitu. Ini namanya menentukan positioning sekolah. Standarisasi, saya tadi bilang dari sekolah rintisan menjadi SPM, naik SSN, naik model, naik rujukan. Market itu pasarnya. Dari sekolah yang dihitung, diperhitungkan. Nah, sekolah Bapak itu sekolah yang dihitung atau diperhitungkan? Perhitungkan. Diperebutkan atau
Sekolah Bapak Ibu sekolah yang mencari atau sekolah yang dicari? Dicari. Nah, kalau sekolah yang dicari itu menentok Ibu, Ibu teko dhewe. Contohnya Gontor. Gontor itu nggak ada publikasinya, tapi orang dari berbagai daerah Indonesia masukkan anak ke situ. Kenapa? Karena dia dicari. Ada nggak sekolah yang mencari? Bu, pokoknya benjing kita sekolah gini, pokoknya kaos kaki ini seragam pun pulau perlu setelah. Itu namanya sekolah ya. Nah, sekolah Bapak Ibu itu sekolah yang mana? Terus seperti itu. Nah, untuk menjadi sekolah yang dicari, apa syaratnya? Kenapa kok sekolah itu dicari? Satu, hah? Kualitas mana? Kamu jawabannya pasti kualitas dong. Dua, fasilitas. Tiga, attitude-nya. terus. Nah, kemana kita benchmark tadi sebenarnya gitu. Jadi kalau pengen ngomong pelayanan, ke hotel. Kemana kalau pengen taman sekolah itu baik? Nah, itu dibandingnya, saya tanya. Kalau taman sekolah ibu pengen baik, lembaga mana yang tamannya paling baik dan rapi? Datanglah ke Kodim, ke Kodam, atau ke, karena di sana tentara lah, gak dibersihin, gak terima disaduk teman-teman kemana sih? Korem, Kodam itu tamannya pasti rapi. Kenapa Bu? Karena tentara. Dan tentara itu hierarkinya dilakoni apa? Gak siap. Gak dilakoni temenan. Jadi kalau layanan, hotel, bank. Kalau sekolah, ya cari sekolah yang lebih atas sampai ke sekolah internasional. SPK itu sekolah pelaksana kerjasama. Jadi kalau di Surabaya sekolah internasional di mana Bu? Di Putra, mana lagi? IPH, mana lagi? Jarum, mana lagi? Nah, sesekali boleh nyari inspirasi ke sana. Saya kalau Ciputra buat event mesti saya datang. Pelatihan bayar dulu tak tekani Bapak Ibu. Kenapa? Saya ingin punya gambaran level atasnya itu segini. Nah, yang paling bawah begini. Jadi saya datang di dua-duanya. Karena motif saya dakwah. Jadi kalau saya undang musola, saya juga akan datang. Kenapa? Saya pengen diskusi dengan pengurus musolanya. Sekolah yang baru tumbuh sekalipun saya akan datang. Untuk saya berikan gambaran beliau ingin naik selevel mana sehingga mereka punya keinginan tumbuh dan berkembang. Atau keluar. Kalau ibu di dalam terus, nanti merasa besar. Kalau TK yang terbaik di Singapura itu namanya Al-Arabiyah. Kalau SD-nya Al-Irsyad Al-Islamiyah. Kalau SMP-nya namanya Al-Junaid. Itu sekolah. Nah, saya ke Belanda melihat sekolah Kristen, tapi siswanya Islam semua. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Saya tertarik dengan ini sekolah Kristen tapi siswanya anak-anak Islam. Jadi 90% itu anak-anak Muslim yang sekolah di situ. Karena sekolah ini secara pengetahuan teknologi baik. Nah, kebetulan daerah itu adalah daerah imigran Aljazair. Maka sekolah ini dipenuhi oleh imigran-imigran Aljazair itu. Jadi bapaknya jadi buruh, jadi pekerja kasar nggak apa-apa, tapi anak-anaknya harus di sekolah yang pengetahuan dan teknologinya baik. Di sana nggak ada agamanya, karena agama itu tanggung jawab orang tua. Maka mereka setiap hari ngaji di sini, ngaji di sini, ngaji di sini. Itu diserahkan negara kepada para wali murid. Jadi komitenya yang membuat pengajian-pengajian seperti itu. Oke, ini contoh benchmarknya. Kalau network dengan siapa? Dengan Diknas, Kemenak, TNI, Polri. Jadi tunjukkan 4 jari. 4U, katakan. 4U. Untuk masa depan sekolah kita. Untuk masa depan sekolah kita. 1. Ulil Amri. Ulil Amri. Oke, Ulil Amri itu siapa? Jadi sekolah harus baik hubungannya dengan RT, dengan RW, dengan lurah, dengan camat, sampai wali kota. Itu namanya kerjasama dengan ulil amri. Jadi kalau negara ya Kemenak, Kemdikbud dan seterusnya dengan instansi. Yang kedua, ulul albab, katakan. Siapa ulul albab? Tokoh
cerdik cendekia, orang yang punya sisi keilmuan. Nah, Bapak Ibu harus hitung siapa yang menjadi konsultan sekolah saya, siapa yang menjadi pembina sekolah saya. Harus punya orang-orang yang kuat dari sisi situ. Oke, ulil apa tadi yang pertama? Ulil amri. Dua. Yang ketiga ulil anfus. Siapa ulil anfus? Apa arti ulil anfus? SDM, tenaga, orang-orang yang punya pekerjaan yang relatif sama aku, kerjasama dengan siapa? Guru-guru siapa? Tenaga siapa? Yang terakhir namanya ulul amwal. Siapa Bu? Ulul amwal itu siapa? Penyandang dana. Donaturnya siapa? Lembaga dananya siapa? Dan seterusnya. Kenapa? Karena itu sangat dibutuhkan oleh sekolah. Kalau masih enggak kurang dari 40, tambah yang kelima. Ulil abri. Ini nih, TNI Polri namanya. Kenapa kadang-kadang sekolah kita nggak aman, maka perlu perlindungan dari sini. TNI Polri. Ya, dengan perguruan tinggi mana saya harus bekerja sama? Dengan media mana saya kerja sama? Oke. Slide ini kan nanti Bapak Ibu bawa. Nah, nanti di checklist sendiri aku kerjasama dengan siapa. Nah, baru kemudian kalau Bapak Ibu ingin meningkat lagi kualitasnya, maka sebaiknya punya sistem. Nah, bangunan sistemnya kira-kira seperti ini. Ini mau kita bahas dalam waktu. Setelah di sini ada sekolah SD Raden Patah, itu menyelesaikan ini lama banget. Saya sudah dampingi 3 bulan. Jadi setiap sekian pekan, 2 pekan, saya urutkan dari sini sampai mereka punya SOP untuk masing-masing kegiatannya. Baik, jadi dimulai dari visi, misi, jaminan mutu, strateginya bagaimana, programnya apa, manual mutu bagaimana, sampai prinsip-prinsip apa yang mendasari untuk pengembangan mutu di sekolah. Oke, saya ulangi dari sini. Katakan bersama, visi. Visi itu apa Bapak Ibu? Gambarnya kira-kira 3 ini. Keadaan di masa mendatang yang ingin dicapai. Pandangan ke masa depan, cita-cita. Oke, sekarang pegang alat tulisnya. Cari kertasnya. Silakan tulis visi sekolah Bapak Ibu. Anda yang perlu buka internet untuk nyari, oh ya visi di sekolah ini. Apa kan? Nah, silakan ditulis. Visi apa? PAUD, TK. Ini mulai masuk workshopnya. Visi yang baik itu Bapak Ibu, standarnya ini merupakan intisari, hal yang mendasar, bisa dilaksanakan, mewakili apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Orientasinya harus masa depan, kemudian bisa dijadikan jaminan kualitas. Ukurannya bisa diukur dengan quality assurance yang mana. Karakteristiknya mewakili secara komprehensif yang ada di sini. Jadi kalau Muhammadiyah 29 tadi ukurannya Qurani, jadi di situ saya pastikan kegiatan Al-Qur'annya pasti banyak. Yang kedua, akhlak karimah, berarti ukuran budi pekerti, urusan akhlak akan cukup banyak di situ. Prestasi, dia akan kejar prestasi, dan yang terakhir wawasan internasional, minimal bilingualnya baik. Itu gambaran mudah untuk ditangkap. Oke, visi yang fleksibel itu kuncinya bisa dijabarkan dalam bentuk jaminan mutu. Oke, saya percepat. Nah, ini sekedar contoh saja. Visi dari berbagai sekolah. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu tolong dikali garis bawah. Kata kunci visi sekolah Bapak Ibu tadi itu berapa? Apa saja? Boleh disebutkan dari TK mana? Saya tak geser ke sini. Saya ke situ biar nggak ada yang kehalang pandangannya. Ibu dari PAUD atau TK mana? Al-Jihad. Apa visinya Bu? Kalimat lengkapnya Bu, kalimat lengkapnya. Membentuk generasi yang ceria,
pendiam, cerdas, percaya diri dan religius. Baik, silakan Ibu dari PAUD mana Bu? Oke, kalau saran saya untuk Ibu, kata generasinya mungkin bisa diperbaiki. Pertanyaan saya, satu generasi itu usia berapa sampai berapa ya Bu ya? Nah, boleh anak, boleh peserta didik, boleh membentuk lulusan, jadi kalimatnya bisa membentuk. Tolong hindari kata mencetak, karena kita bukan percetakan. Tolong tidak membuat kata membuahkan, karena kita bukan bakul buah. Tolong tidak ada kata menelurkan, karena kita bukan bakul ndok. Jadi boleh mewujudkan, menyiapkan, membentuk, apalagi membangun. Ya. Hindari kata generasi. Kalau itu untuk yayasan boleh Bu, karena yayasan itu mungkin punya keinginan buat playgroup TK, SD, SMP, SMA, mungkin sampai perguruan tinggi, itu namanya satu generasi. Nah saya tanya, Ibu anak usianya yang tertinggi berapa ini? Lupa saya cuma PAUD lah, PAUD itu usianya berapa? 2 sampai 4. Nah, 0 sampai 6 kan PAUD itu. Nah maka boleh di situ membentuk siswa, membentuk peserta didik, membentuk lulusan, membentuk insan. Ada sekolah yang menyiapkan generasi robbani. Ini cuma 10 menit. Oh iya, kamu pergi cara naik 10 menit, saya percepat aja ya. Set terus bisa diskusi. Nah, yang saya sampaikan hari ini itu baru gambaran awalnya. Nanti kalau mau pengen cepat bisa. Oke, setelah itu Ibu jelas ya. Nanti setelah ini saya tanya, definisinya ceria itu apa? Definisinya cerdas itu apa? Definisinya religius itu apa? Ibu harus bisa menjawab. Setelah itu saya kejar lagi, apa indikatornya ceria? Apa indikatornya cerdas? Apa indikatornya religius? Program apa yang bisa membuat ceria? Terus ada kaitannya. Nah pertanyaannya, apakah itu mewakili? Tunjukkan 2 jari Bapak Ibu. 2 tugas manusia di bumi, katakan. 2 tugas manusia di bumi. 1. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas yang pertama Bu, menjadi hamba yang baik. Hamba yang baik itu kayak apa? Mau ngapain itu seperti apa sih Bu? Paling kelihatan nggak cirinya Bu? Maka di situ berakhlak. Rasulullah diperintah ke dunia ini untuk apa sih? Menyempurnakan akhlak. Berarti kata kunci yang akhlak ini kan mudah nanti nyarinya, detil-detilnya. Terus yang kedua, tugas yang kedua katakan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin di muka bumi. Mimpin siapa? Diri sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, negara, dan seterusnya sesuai kemampuan anak. Maka kalau di sini dicari kata kuncinya, akhlak mulia itu mewakili yang tadi, prestasi itu mewakili yang kedua, khalifah. Ini sekedar contoh. Nah ini contoh lagi, akhlak, karimah, inovatif, kreatif, boleh saja. Tetapi yang terpenting adalah definisinya apa, indikatornya apa. Nah, jadi ini akan saya turunkan. Yang terpenting itu dari visi tadi harus bisa dijadikan menjadi quality assurance. Quality assurance itu jaminan mutunya apa. Saya percepat. Kalau ini misi saya nggak bahas terlalu banyak. Saya tunjukkan 4 jari dulu. 4 jenis misi. 4 jenis misi. 1. Misi sosial. Misi sosial. Sosial. Ada nggak lembaga yang sosial? Yatim piatu itu visinya apa? Sosial kan? Jadi
Kalau pendidikan kerja di panti, jangan berharap profesional penggajian pembinanya. Kenapa? Misinya ngurusi masjid, ya, ngurusi PAUD, jadi terus. Artinya apa? Ini sosial. Sosial itu apa sih? Untuk kemanusiaan, demi kemanusiaan. 2. Misi yang pertama tadi? Sosial. 2. Misi dakwah. Dakwah itu apa, Bu? Mengajak kepada kebaikan. Harus digaji orang yang dakwah itu. Rasulullah itu selama berdakwah minta gaji enggak? Enggak. Kalau bisa. Tapi tolong perhatikan orang yang berdakwah, maksudnya ngono. Sosial. 2. Dakwah. Yang ketiga, misi profit. Profit itu apa? Nyari keuntungan. Apakah Bapak itu selama ini ngurusin sekolah itu nyari keuntungan? Adakah lembaga pendidikan yang mencari keuntungan? Contohnya, saya tanya, LBB itu nyari keuntungan atau enggak? Kok bisa kadang-kadang nyari keuntungan? Bayarnya luar ya, kalau bulan seminggu pengen telu mek sak jam 2 jam, bayarnya sak ngono. Iya, karena dia bayar tentornya mahal, modulnya mahal. Dia kok gawe gedungnya Ganesha, operation perlima gawe itu gak murah. Nyewa punya. Maka kalau dia nggak untung, mesti LBB-nya untung. Kenapa? Karena misinya adalah oke, misi yang pertama 2, 3, 4, misi percontohan. Nah, kalau Bapak Ibu itu yang mana? Maka saya sarankan perbaiki kualitas sekolah agar sekolah kita bisa menjadi contoh. Berani ngomongnya jadi berani sana. Oke, saya percepat. Nah, kata kuncinya Bapak Ibu, kalau pengen visi sekolah kita baik, maka jadikan visi itu sebagai rujukan untuk menjadi jaminan mutu sekolah. Di sini kata kuncinya. Jaminan mutu itu adalah jaminan untuk setiap siswa. Nah, saya tanya, Bu, kalau anak saya sekolah di sekolah jenengan dijamin apa? Bisa apa? Itu namanya jaminan mutu. Saya percepat lagi. Nah, ini contohnya kalau di TK. Saya jamin anak dengan akhlaknya baik, prestasinya optimal. 2 kata kunci. Itu kalau 5 berarti saya jamin anak dengan ceria di sini, cerdas di sini, akhlaknya mulia di sini dan religius. Nah, baru saya tanya, ukurannya akhlak mulia itu nopo? Saya berikan contoh 2. Insya Allah dia akan mengenal atau mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bakti pada kedua orang tuanya. Saya jamin dia mengenal, mencintai Allah dan Rasulnya. Saya jamin dia punya rasa berbagi pada orang tuanya. Prestasinya anak TK itu apa? Saya jamin tumbuh kembangnya standar, jadi memenuhi STPPA, terbiasa dengan doa dan kalimat thayyibah, mengenal baca dan hitung dasar, mandiri dalam aktivitas yang sederhana, dan dia siap melanjutkan ke SD. Kira-kira kalau jaminan mutu sekolah di TK atau dengan begini, ini cukup, kurang, atau lebay? Hah? Standar, biasa, ini berlebihan atau kurang? Ini kalau dengan anggap lebih, kurangi. Ini anggap biasa, ya tambahi. Kalau ini kurang, jangan tambahi. Ini sekedar contoh. Nah, kalau contohnya dari sisi akhlaknya TK Al-Qurannya, Ustaz bisa tayangkan ini enggak ya? Yang contoh, yang wordnya ya. Saya nggak bisa tayangkan dari sini. Ya, tarikan juga. Nah, baru kita akan banyak tanya jawab di situ. Ini namanya Bu, jaminan mutu. Berapa jaminannya? 7. Saya jamin 7. 1.
cinta Allah dan Rasulnya, berbakti pada orang tua, tumbuh kembangnya baik, terus sampai yang terakhir tadi, siap masuk SD. Nah, tugas Bapak Ibu nanti sudah saya kirimkan Word-nya. Oke, mana tangan kanannya? Oke, alat tulis, mana tangan kirinya? Dari kertas yang ditulis. Nah, tadi sudah nulis visinya ya Bu ya? Ya, misinya silakan ditambahkan di situ. Boleh nggak saya menggunakan 4 misi sekaligus? Boleh. Pak, sekolah saya itu ya sosial, ya dakwah, ya boleh hati, ya bagi percontohan, bisa saja. Pernah nggak sekolah Ibu akhir tahun ajaran itu dananya sisa? Pertanyaan saya, apa nih keuntungan? Apakah dengan mengumumkan ke publik keuntungan sekolah kami tahun ini adalah? Tidak, tapi sekolah itu Bu untuk pengembangan. Jadi tubuh tanah sebelahnya, rumah sebelahnya sekolah bangun itu namanya. Nah, jadi tulis misinya. Saya tadi kalau ini cuma 2 kata kunci, menyiapkan peserta didik yang berakhlakul karimah dan berprestasi. Berarti berapa kata kuncinya? 2. Jadi dikit Ustaz. Persentasenya ya. Oke, naik lagi atas. Nah, misinya silakan ditulis. Jadi misi itu adalah cara untuk mencapai yang tadi itu. Nah, saya tanya, cinta Allah dan Rasulnya itu seperti apa? Maka nanti Ibu harus buat indikatornya. Ini sekedar contoh. Dapat melakukan gerakan Oke, ini yang di atas itu. Baik, cukup. Naik. Cinta Allah dan Rasulnya itu seperti apa? Dapat melakukan gerakan wudhu dengan baik dan benar. Itu cara mencintai Allah wudhu. Dapat melakukan gerakan dan bacaan sholat dengan baik dan tepat. Melakukan gerakan, yang di atas melakukan gerakan. Apakah ini berlebihan? Cukup? Ya. Yang berikutnya, tartil hafalan surat-surat pendek Al-Fatihah sampai Al-Qari'ah. Menurut Bapak Ibu ini kebanyakan cukup atau kurang? Nah, silakan nanti ditata ulang. Mau ditambah. Jadi kalau kelebihan kurangi, kalau pas sama monggo, kalau kurang ditambahin. Tuntas bacaan buku Al-Quran Dasar jilid 3. Metodenya silakan, mau ada tilawati, mau ada umi, ada berikro, ada. Di sini apa saja Bu yang ada? Qiraati, umi, tilawati, al-barqi. Nah, silakan saja mau jilid berapa. Nah, itu sebuah upaya untuk memenuhi yang tadi. Cinta Allah dan Rasulnya, apa indikatornya? Program apa yang anak bisa membuat seperti itu? Ada sentra ibadah, ada pembelajaran Al-Quran Dasar, ada jurnal pagi, ada pekan kreativitas, ada evaluasi pagi. Oke, jaminan mutu yang kedua, bakti pada orang tua. Naik dikit Ustaz. Apa ukurannya bakti pada orang tua? Tidak menolak jika orang tua meminta bantuan. Tukono rumput nang warung sebelah. Iya Bu, iya Pak. Ya bukan itu kalau aku suruh. Bapak kan iso tuku dhewe lah kok ngomong aku. Jenenge kita ajar agar dia mau. Tubuh keinginan membantu orang tua. Jadi kalau lihat bapak capek, pijitin. Ibu capek, pijitin. Ambilkan minum. Mengucapkan kata-kata yang baik pada orang tua. Mencium tangan orang tua saat bepergian. Kalau Bapak Ibu anggap ini cukup, alhamdulillah. Kalau kurang, tambahin. Kalau kebanyakan, kurangi. Berprestasi optimal. Apa ukurannya berprestasi dengan anak PAUD? 1. Tuntas tumbuh kembang. Apa ukurannya tuntas tumbuh kembang? Bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dapat berinteraksi dengan gurunya, teman-teman dan gurunya, dapat mengerjakan tugas belajar tanpa bantuan orang lain, dapat menerima otoritas guru, tuntas dalam kegiatan sentra. Kalau Ibu belum bersentra, ditulis dalam sudut area atau klasika. Kegiatan apa yang bisa membuat anak ini tuntas tumbuh kembang? Kegiatan di setiap sentra, mos tahun ajaran baru, jurnal pagi, assembly, pentas akhir usana, evaluasi pagi dan akhir. 1, 2 lagi ya. Apa yang membuat anak ukurannya berprestasi? Yang kedua, turun lagi. Oke. Berani tampil di depan guru dan teman-temannya. Oke, 2.
terbiasa dengan doa dan kalimat thayyibah, dapat menghafal 27 doa harian. Pak, kakeknya Pak udah kok kayak 15, kurangi jadi 15. Pak, kurang doanya 30 kok kayak itu libur. Ya, berarti sampai 30. Dapat menghafal kalimat thayyibah. Kegiatan apa? Ini nanti sampai 6 akan ada jawabannya semuanya. Oke, pengantarnya di situ. Jadi sekolah yang baik sisinya punya kata kunci, ada definisinya, dan isinya bisa dijadikan jaminan mutu sekolah. Waktunya sudah habis, Pak. Nah, monggo, saya tanya jawabnya. Silakan mulai sekarang. Ini jam berapa ini sekarang? Pokoknya 11.15 harus berakhir Bapak Ibu karena menjelang adzan duhur. Baik, silakan Bapak Ibu bila ada pertanyaan. Kita langsung aja ya Bapak Ibu ya, sampai 11.15. Jadi kopi breaknya nanti boleh di di butel untuk yang di perjalanan atau di rumah. Ya. Karena kalau ini saya kopi break dulu, kemudian masuk lagi, pokoknya susah untuk kembali lagi. Saya maksimalkan sampai maksimal adzan dulu. Baik, ya. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Lukman Hakim untuk materinya pada hari ini. Untuk sesi tanya jawab, saya buka 3 pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya untuk Bunda, Ibu. Ya, silakan Bu. File ini sudah Ibu dapatkan? Baik, nanti dikirim ya. Jadi ada nomor WA yang dimasukkan ke sini kan? Ibu data dan nomor WA-nya kan? Ya, daripada fotokopi, ya tenteng fotokopi, ya kertasnya kok numpuk-numpuk. Ada soalnya guru kepala sekolah itu yang hobinya ikut seminar, webinar, terus mau fotokopi sampai lebih tinggi dari tubuhnya. Mari, tapi gaji terus nol gitu. Kalau sekarang kita main file saja. Bapak Ibu dapat yang asli seperti ini, tinggal nambah kurang. Baik, silakan Bu. Nama, nomor rekening ya Bu ya. Nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Ustaz Lukman, lama ya, saya baru ketemu jenengan sudah 5 tahun ini. Terima kasih ilmunya sangat bermanfaat. Baik. Tentang visi dan misi ya Ustaz. Tadi kan ada mewujudkan, membentuk dan membangun. Ini kita dengan kata-kata mencetak, Ustaz. Ya, Bu. Mencetak generasi Rabbani. Baik. Maka saya tanya, Bu, percetakannya di mana? Pakai ukuran cetak berapa berapa? Nyambung Ustaz, kebetulan saya juga percetakan. Oh, makanya kalau mencetaknya itu tadi ya. Oke, kita dari TKI Surakarta ketemu. Baik. Jadi pertanyaan Ibu tentang apa namanya mencetak ya. Ya boleh saja, cuman itu menjadi agak, kalau di era dulu mungkin ya, tapi di era sekarang itu akan menjadi bahan yang kita kritisi. Pertanyaan saya Ibu, kalau ada kata mencetak, Ibu punya cetakannya enggak? Kalau saya tanya di mana tempat mencetaknya, akan lebih baik kalau itu membentuk, meluluskan, mewujudkan, menyiapkan. Yang generasi juga saya ingatkan, apakah Ibu ngurusi anak satu generasi? Satu generasi itu mulai anak baru lahir sampai kakek nenek, itu namanya satu generasi. Maka saran saya menyiapkan atau membentuk insan atau peserta didik atau anak atau siswa atau santri atau apa kalimatnya. Fokus saja sehingga kita tidak terlalu lebar berpikirnya. Ibu ada kata robaninya? Coba Ibu lengkapkan kalimatnya. Yang awal. Mencetak generasi Rabbani berakhlakul karimah berdasarkan iman dan takwa. Itu semua domainnya domain sikap semua itu sebenarnya Bu. Karena saya belum lihat domain pengetahuan dan domain keterampilannya. Coba, robani itu apa? Ibu nanti punya jawaban banyak. Di dalam robani itu ada akhlak,
Di dalam robbani itu ada iman dan takwa. Coba dengan cek. Sekarang coba diklik Google-nya ya. Masuk, yang punya handphone tolong buka. Masuk ke Google, ibu search arti generasi robbani. Ya. Saya tanya, apakah di generasi robbani itu ada persoalan iman dan takwa? Apakah di robbani itu ada persoalan akhlak? Nah, di situ sepertinya double gitu. Makanya ini kalau saya tanya, robbani itu apa? Terus kata kunci yang kedua, akhlak mulia itu apa? Kata kunci yang ketiga, apa tadi Bu? Berdasarkan iman dan infak itu apa? Nanti akan jumbo gitu loh. Kenapa Bu? Cakep semuanya. Iya. Coba di robbani itu ada nggak persoalan akhlak? Ada nggak persoalan iman dan takwa? Masuk semuanya. Jadi sebetulnya kata kuncinya di robbani itu sudah cukup. Generasi robbani yang, nah, jadi akhlaknya sudah masuk di dalamnya. Mau ibu coba cari yang berbasis pengetahuan dan keterampilan. Yang cerdas boleh, yang berprestasi boleh, apalagi. Nah, terus sisi kalau ibu mau masukkan lagi boleh masukkan sisi keterampilannya. Generasi robbani cerdas, terampil boleh. Mandiri boleh. Karena itu domainnya beda. Oke, tunjukkan mana sanggaranya? Taruh di sini. Kompeten itu katakan. Kompeten itu Tahu. Mau. Bisa. Melakukan. Pengetahuan. Sikap. Keterampilan. Jadi setiap orang itu Bu, dikatakan kompeten bila dia tahu, punya pengetahuannya, mau karena dia punya sikap, kemudian bisa melakukan, terampil. Nah, kritik saya untuk visi sekolah ibu tadi itu domainnya semuanya di sikap. Jadi sisi pengetahuan mohon tidak tersinggung ya Bu yang dari ramai. Saya kami ngomong apa tapi di beruang apa. Tapi ini sekedar saran. Karena esensi Allah menciptakan manusia itu cuma dua itu tadi. Menjadi hamba Allah yang baik itu persoalan sikap. Khalifah fil ardh. Khalifah fil ardh itu kuncinya di pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana memimpin. Kalau saya cari terminologi ujungnya sampai ke esensi kehidupan itu ya dua itu. Rasul itu diperintahkan untuk menyempurnakan amal. Wa ma utitu minal ilmi. Innama bu'itu li utamima makarimal akhlak. Menyempurnakan akhlak. Jadi urusannya Rasulullah itu urusan akhlak. Tapi manusia diturunkan ke bumi ini ketika diprotes oleh malaikat dan kenapa kau menciptakan manusia? Dia akan menjadi pemimpin di muka bumi, menjadi wakilku memimpin di muka bumi. Kalau bukan di malaikat ini ja'ilul fil ardi. Jadi kalau yang ibu yang tadi robbani itu sebetulnya itu sudah masuk dua-duanya, ya hambanya ya masuk, ya khalifahnya ya masuk. Nah ini agar mudah untuk membuat jaminan mutunya, ibu coba pilah menjadi dua itu. Jadi satu yang berbasis hamba Allah, satu yang berbasis khalifah. Maka nanti ibu kalau saya Bu, robbani itu apa? Apa indikator robbani? Nanti akan ketemu lagi orang akhlak ya, orang ketemu kayak gitu. Nah ini silakan didiskusikan. Ini sekedar contoh ya Bu ya. Kalau ini dianggap cukup, ambil. Kalau ini baik, monggo. Kalau kelebihan kurangi. Kalau kurang, tambahin. Karena tugas saya harus ngasih contoh ini. Ini nanti akan saya kejar terus. Indikatornya apa? Program apa yang bisa membuat begitu? Kegiatan apa yang bisa membuat begitu? Nah itu harus runtut mulai sampai visi sampai ke SOP-nya bagaimana untuk bisa membuat seperti itu. Ini kan masih cover hari ini, jadi ngomong masih jaminan kualitas. Nanti kalau ketemu lagi kita akan berbicara tentang strategi. Bagaimana strateginya agar bisa mencapai seperti itu. Ada 6 strategi yang bisa kita mainkan. Nah, nanti latihan satu persatu. Atau nanti nunggu undangan berikutnya saja. Karena undangannya belum berapa Ibu.
sekolah dengan merekomendasikan anak-anak ke sini, maka kami juga akan berterima kasih kepada Bapak Ibu dengan cara memberikan pengetahuan, ilmu dan seterusnya. Karena kalau dikasih jam dinding, begitu baterai ini mari gak digawe Bapak Ibu. Ya macam-macam cara marketing sekolah, namanya school marketing. Baik, sementara itu, jadi Ibu coba renungkan lagi. Itu dari yayasan ya Bu ya? Atau Ibu dari sekolah sendiri yang menentukan? Karena banyak kepala sekolah dan guru itu gak wani berubah yayasan lebih kualat Bapak Ibu. Karena itu visinya sudah disiapkan oleh pendiri yayasan pada tahun. Kenapa? Gini, yang yayasan biarkan saja, tapi Ibu buat turunannya, gitu loh. Jadi yang generasi Qur'ani tadi, generasi Robani biarkan saja. Yang Ibu tadi apa? Ya, bukan. Maksud saya, kalau itu yayasan menetapkan itu boleh. Nah, Ibu terjemahkan menjadi coba diringkes. Dalam artian yang dipublish seperti itu biarkan, yang di yayasan yang ada di mana-mana biarkan saja. Itu tinggalan warisan. Tetapi untuk mengukur sekolah Ibu itu akurat atau tidak, nah Ibu harus rumuskan kembali. Atau kalau nama sekolah itu rebranding. Jadi di Surabaya ada sekolah yang paling besar-besaran buat iklan Trimurti rebranding. Jadi Trimurti dengan branding yang baru. Karena saya kritik mereka ketika Bu, ini gawe visi tahun piro, Bu itu sudah tahun 50 berapa gitu. Nah, makanya ketika di sini saya kritik seperti itu, ya jadi kami harus melakukan rebranding. Rebranding itu lahir kembali dalam bahasa yang mudah dipahami orang. Karena saya kejar dengan 8 pertanyaan tadi, Ibu akan kebingungan ketika menjawab pertanyaan saya yang pertama PD, begitu kedua, orang indikator ya, begitu sampai ke berapa SOP, belum tahu nggak ini SOP. Kayak gitu. Ini maksud saya biar hierarkinya itu tertata dan mutunya jelas. Baik, ada lagi? Selanjutnya, pertanyaan. Oh ya, silakan Bu. Ibu yang paling belakang. Ya. Sambil jalan, kalau filenya ada udah kirim aja ke masing-masing WA-nya pesertanya. Kenapa tidak dikirim di awal? Karena kalau Ibu saya kirim ke awal, Ibu dengan nggak konsentrasi. Tapi kalau sudah, nah Ibu paham maksudnya ini. Silakan Bu. Nama dari Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Menowo, dari TK Nuansa Anak. Saya cuma bertanya, tadi kan dari penjelasan yang disampaikan kan yang lebih diutamakan kayak kualitas dan fasilitas dan sebagainya ya. Ya. Nah ini karena sekolah kita kan bukan swasta, ya memang swasta, tapi dalam arti enggak kayak di Muhammadiyah gitu. Ya. Jadi kan kayak umum, cuma kan mereka menonjolkan keunggulan. Ya. Karena siswa kita sedikit dan diutamakan mesti kan kepengen masih mencari ya. Banyak kan sekolah-sekolah yang masih mencari siswanya. Oke. Jadi bilang sekolah itu sekolah yang mencari atau sekolah yang dicari? Iya. Jadinya ya pertanyaan saya tanya kalau keunggulan apa yang paling utama yang harus kita tampilkan saat pendaftaran siswa itu supaya orang tuanya yakin kalau memang benar-benar anak itu harus tak taruh masuk sekolah di situ. Ya. Nah itu yang kan karena yang lebih tahu kan yang dari pengalaman yang pernah kayak jenengan pernah kemana-mana, jadi kan lebih tahu ini sekolah ini unggul, ini sekolah ini nggak unggul. Nah itu yang perlu kita sama-sama juga belajar, jadi sama-sama tahu biar sekolahnya itu bisa sama-sama sukses lah, amin. Ya terima kasih. Baik Bu, sekarang yang ada di sini Bapak Ibu sebagai orang tua dan ya selain guru atau kepala sekolah jadi orang tua kan? Nah pertanyaan begini, apa sih yang diingin orang tua dari anaknya yang masuk ke sebuah sekolah? Satu. Akhlak dulu atau pintarnya dulu? Akhlak. Oke, berarti satu Bu, persoalan akhlak.
perubahan perilaku. Maka kenapa tadi berakhlak mulia, berprestasi? Kenapa di sini Qur'ani dulu? Karena Qur'ani itu bisa membentuk akhlak, kemudian bisa motivasi untuk berprestasi. Karena ini eranya semakin besar, maka diharapkan bisa sampai wawasannya global. Bukan hanya muter Mansimo, bukan hanya di Surabaya, tapi anak-anak ini ke depan harapannya bisa sampai ke. Oke, pertanyaan orang tua adalah, saya ingin anak saya akhlaknya baik, berarti ada perubahan akhlak. 2, selain akhlak, pintar itu apa? Saya tanya. Oke, sesuai dengan perkembangan anak. Oke, berarti Ibu, pertama akhlak, yang kedua adalah pencapaian STPPA. Ada yang tidak paham STPPA? Jadi gini gitu ya, karena setelah 2016 semua orang yang bekerja di PAUD di TK harus paham STPPA. Kalau dulu memahami 6 aspek perkembangan anak, apa itu? 6, nilai agama dan moral. 2, bahasa. 3, sasem. 4, saking ngomong apa nih Bapak Ibu? Untuk itu yang STPPA opo mas. Jadi 1, akhlak. 2, pintar itu sesuai dengan ukuran STPPA. 3, apalagi Bapak Ibu? Mandiri. Mereka mandiri, sekolah nang kono sik 2 minggu lho. Saiki iso mangan dhewe, iso nang jeding dhewe. Apalagi Bu? Nah Ibu nanti uraikan dari keinginan orang tua itu, lakukan wawancara. Nah, kalau Ibu sudah jadikan yang namanya jaminan kualitas ini. Jadi kalau orang-orang yang punya latar belakang pendidikan cukup, dia akan cari ini. Dibaca brosur Bapak Ibu itu. Begitu antara brosur dengan kenyataan nggak sama, disinilah ada gap. Mereka akan menarik anaknya atau memindah. Ketika gak cocok ini janjine ngene, lah kok arek ngene. Maka Ibu berusaha penuhi, makanya ini ngubernya tadi visi misinya apa, jaminan mutunya apa, indikatornya apa, programnya apa, kegiatannya apa, itu semua adalah rentetan yang nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Akot awalnya itu. Jadi kalau akotnya di sini ya Quran, ya anakku mesti sama baca Quran. Nanti ini 6 tahun dijar, ini sekolahnya Quran, di kok ngaji gak iso. Mau menadat, hayya Allahu Akbar. Ibu lihat video itu yang di-share beberapa orang. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah akbar. Penghuni ini kan Akbar sampai terakhir. Itu ceritanya ya apa gitu. Itu ya Bu. Jadi pertama akhlak, yang kedua pintar itu kalau diterjemahkan sesuai dengan 6 aspek STPPA itu. Ibu nambah lagi mandiri. Ada lagi yang mau nambah? Terampil. Mana nambah ceria, religius, apa mana? Boleh saja. Intinya gini, Ibu mau bahasa yang simple atau yang bahasa dipecah-pecah kecil-kecil gitu. Nah, sebaiknya muncul utama dulu baru karena kalau Ibu membuat ininya banyak, maka ini tidak akan sangat banyak. Jadi menyiapkan anak yang cerdas, ceria, terampil, mandiri, hebat, berani tampil, ini boleh indikatornya umumnya Bapak Ibu. Begitu diri kembalinya ke sini lagi. Jadi kalau diruntut ke atas, urusannya cuma 2, akhlak mulia, istri menjadi hamba Allah, kemudian pintar itu tadi, pintar mandiri terampil menjadi khalifah fil ardh. Ujungnya manusia itu cuma 2 tugasnya, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi khalifah fil ardh. Seluruh itu pegawai. Jadi Ibu beribadah dengan baik ke Allah, kemudian bekerja. Jadi urusan vertikalnya dengan Allah, urusan horizontalnya dengan sesama manusia. Enggak lebih dari itu. Cuma bahasanya seperti apa? Itu yang harus ditata. Seperti ini tadi, ini sekedar saran.
Kalau ibu bisa menerima, alhamdulillah. Kalau belum, bisa pak itu warisan orang tua aku kualat yang guru baru ini ya nggak apa-apa. Ini namanya pembinaan, pelatihan untuk memperbaiki kinerja kita, terukur dan seterusnya. Lagi? Lagi? Yang terakhir karena memang keterbatasan waktu, silahkan. 11.10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, saya ingin tanya, Ya. kalau waktu sebelum pandemi ini kan orang tua kan sering udah nyerahin seluruhnya pendidikan kepada gurunya. Betul. Nah, ada beberapa orang tua itu yang pokoknya tahu beres gitu aja. Oke. Nah, untuk pengambilan rapot pun bahkan ada yang diwakilkan. Ya. Nah, jadi mereka itu tidak ingin tahu tentang parenting anak, bahkan perkembangan anaknya, pokoknya tahu jadi. Ya. Nah, selama pandemi ini kan kita juga harus bekerja sama dengan orang tua. Nah, yang saya temui selama ini ada beberapa orang tua yang kurang bertanggung jawab bahkan untuk pembelajaran anaknya di rumah, bahkan untuk pengumpulan tugas itu 1 minggu sekali, padahal dari sekolah harusnya 1 hari 1 kali gitu kan. Nah, bagaimana cara memberikan penjelasan kepada orang tua tersebut gitu loh. Jadi supaya mutu anaknya itu tadi tidak tertinggal sama teman-teman yang lain seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, Bu, silakan menunjukkan 5 jari. Katakan, sekolah itu seharusnya semestinya seadanya ala kadarnya. Yang kelima, ala terserah sampai. Jadi kalau seharusnya setiap hari orang tua itu mendampingi anak, kemudian melaporkan hasil belajarnya, dan seterusnya, itu seharusnya. Pertanyaan saya, apakah semua orang tua itu bisa menjalankan yang seharusnya? Aku kena kasar, Bu. Handphone ini tak bawa pelanggan ini akeh. Lah nek iki gawe anakku sinau terus aku kerja opo? Bu, handphone iki tapi gak ono pulsane. Terus ya apa ini? Seharusnya setiap orang tua itu ada mendampingi bla 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 setiap hari dan seterusnya. Nek gak iso harus di bawah seharusnya apa tadi, Bu? Seharusnya semestinya lek gak iso bendino iki ya rong dino bisa. Nek gak iso ya telung dino bisa. Ada enggak yang setelah Bu aku iki iso emek dino Sabtu aku iki namane pasar turi. Pokoke iso berangkat mulai sore. Hari ini mau gak cekelin musuh handphone mek siji. Terus siapa? Ada murid itu yang nunggu malam hari baru tugasnya dikerjakan sama orang tuanya. Ini loh. Baru garapi bengi. Ada yang di luar kota, maka baliknya baru hari. Maka tadi saya berikan rumus itu seharusnya, semestinya, seadanya, ala kadarnya. Ini terakhir itu mau. Nah, sampai ini sore kapan sampai kirim alhamdulillah. Ada sekolah itu, Bu, yang di era pandemi ini hanya nonton TVRI. Sampai paham nggak? Ada yang setelah nonton TVRI, ada yang dikasih modul. Pokoknya Bu, Sabtu jenengan teng sekolahan, mangke tugasnya dibagi teng mriku. Mangke nek pun mantun balik akan teng sekolah malih. Ketemu Sabtu maneh, setor ada cukup barang. Ada juga yang nggak datang ke sekolah, sekolah apa. Terus gak usah nama main. Nang sekolah ya kalau guru nih, mosok guru nih ngajar gawe WA, laporan gawe WA. Nah terus semuanya nagih, bayaran kok gawe WA. Kita balas sampai aku duit tak foto tak kirim guru. Jadi WA ini WA, aku bayar SPP ya gawe WA. Kan seperti itu. Jadi sebaiknya memang komunikasinya intens. Ada yang nggak bisa main begitu, Bu, datangi Bu fisik. Jadi guru ini yang nyalain. Ada di mos sebelah kono ngumpul namanya sopo. Di mos sebelah kono. Dari saya pengalaman seperti itu kadang guyu-guyu dewe begitu. Kok bisa jadi kayak ini?
mati Bapak Ibu. Nasibnya jadi guru saya kira ya Allah, tidak itu gas gak digarap gak diiki karena apa? Sama ini murid-murid yang besok. Situasi yang membuat begitu. Saya juga punya murid seperti itu Bu. Mulai awal sampai hari ini gak digarap belas enggak, ujian gak dikumpul. Gimana tugasnya? Ya Ustaz, siap Ustaz. Sampai saunan juga digarap Bapak Ibu. Sampai semester nggak ketemu terus ya apa karepe. Kan saya harus diskusi dengan anak ini wis teko BK kamu teko nang kamu itu kenapa bla bla bla. Nah, kalau itu sudah datang ke anak itu ke orang tuanya, nanti akan ketemu jawaban yang ibu gak duga. Walah, ngono tamakane kok. Ibu sudah datangi belum orang tuanya ini atau ke rumahnya? Oh, enggak, malah gabrak. Nanti jadi kita akan ketemu alasannya dan akhirnya ibu akan memaklumi situasi itu. Kalau teman saya sudah Pak. Kenapa? Sudah, ada yang sudah. Jadi yang terpenting ibu jangan sakit hati dari guru di sekolah gara-gara seperti itu. Karena orang itu, ya itu tadi rumusnya Bu. Seharusnya memang begitu. Tapi tidak semuanya itu seharusnya. Kadang sampai ketemunya itu dalam istibanan ini sing loro hati. Akhirnya saya diskusi, oke kalau kamu tugas, kalau kamu nggak hadir di Zoom, ya sudah konsekuensinya ini gimana? Sepakat? Yang penting sepakat dulu. Jadi saya nggak sakit hati, dia nggak sakit hati, orang tua juga nggak terlalu tersinggung. Seperti itu. Oke? Aku ada pengen suwi cuman ini rasanya kok baru shoot. Karena saya itu biasanya Bu setengah 8 sampai jam 5 sore workshop saya. Itu kemudian dilanjut malam, besoknya lagi telung dino ini baru chapter pertama. Oke, nanti jawab slide-nya akan diberikan. Nanti pertemuan kedua kita akan bahas tentang strategi, dan baru kemudian bagaimana membuat SOP dari program dan kegiatan yang Bapak Ibu sudah tentukan. Sekarang belajar ini dulu, misinya apa, indikatornya apa, terus ketemu program. Jadi program yang Ibu sudah buat itu dimasukkan ke sini. Dalam rangka apa sih kita melakukan ini. Terima kasih.